Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala. Ya, kita awali dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Bapa, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, idealnya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah lama menjadi pengikut Kristus, yang sudah lama menjadi orang Kristen, ya, idealnya atau lebih baik kalau setiap kita itu memiliki pengalaman rohani, ya. Jadi setiap kita memiliki pengalaman rohani, ya. Kita sudah istilahnya seperti dikatakan bersentuhan dengan Tuhan, ya, baik itu lewat pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, ya, dimana ketika kita mengalami berbagai masalah hidup ini, kita merasakan sentuhan Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, ya. Atau ketika kita mengalami hal-hal yang adikodrati, ya, kita mengalami hal-hal yang adikodratin yang tidak bisa dinalar, ya, secara logik, ya. Misalnya Tuhan campur tangan dalam kesembuhan, ya, ketika dia mengalami sakit penyakit, ya, dan itu real, itu nyata, ya, karena Tuhan itu pasti dan akan terus berkarya, ya. Masalahnya masing-masing pribadi sering memiliki pengalaman rohani yang berbeda. Tetapi sebaiknya, idealnya kita harus memiliki pengalaman rohani berjalan bersama Tuhan. Nah, ini yang akan meneguhkan, ya, kita akan meneguhkan iman kekristenan kita. Kita benar-benar bisa merasakan bahwa Allah itu hidup, ya, Tuhan itu hidup, ya. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi orang-orang seperti ini, ya, orang-orang percaya yang mengalami, ya, memiliki pengalaman rohani yang bersentuhan dengan Tuhan, ya, mengalami hal-hal yang adikodrati ini, ya, ini mereka akan lebih bisa menghayati kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Jadi ketika dia membaca ayat, membaca firman Tuhan itu, wah, iya, karena saya dulu pernah mengalami, ya, saya pernah merasakan. Ya, jadi orang-orang seperti ini lebih mudah dia menghayati kebenaran-kebenaran yang tertulis dalam Alkitab, ya. Jadi ketika kita membaca firman itu, ya, mereka merasakan bahwa seolah-olah firman itu hidup, ya. Ya, jadi kebenaran-kebenaran yang kita baca dalam Alkitab itu kelihatannya kan tulisan huruf-huruf mati, tapi sejatinya di balik itu kita merasakan seperti kita bisa menghidupi kebenaran ini, ya, karena memang kita sudah punya pengalaman rohani. Ya, ini yang idealnya bisa dialami orang percaya, ya. Jadi memang orang-orang seperti ini bisa langsung merasakan betapa firman itu benar-benar bisa memberikan kekuatan, ya. Jadi kalau mereka memiliki pengalaman yang rohani, ya, pernah mengalami hal-hal yang adikodrati, ditolong Tuhan yang itu tidak pernah kita bayangkan, ya. Dan mereka ini yang saya katakan, mereka bisa langsung merasakan campur tangan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidupnya. Dan kita seperti diteguhkan betapa firman itu bisa memberikan kekuatan, ya, firman itu bisa memberikan kekuatan bagi mereka yang dalam kelemahan, ya. Dan mungkin firman itu juga ketika kita membaca, kita seperti ditegur, ya. Jadi ketika kita membaca firman itu seperti menegur,
Menegur orang itu bagi mereka yang hidupnya mungkin menyimpang dari kebenaran. Nah, ini bisa terjadi. Bisa terjadi dalam setiap diri kita. Ya, dan juga misalnya ketika mereka mengalami kesusahan dalam suasana duka, firman itu bisa menjadi penghiburan bagi dirinya. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, intinya kebenaran firman ini harus kita yakini. Ya, harus kita yakini kebenarannya, dan kita yakin bahwa di balik itu semua itu memberikan kekuatan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan ini kita bisa memahami, ya. Dari penjelasan yang saya sampaikan ini kita akan bisa memahami bagaimana suasana jiwa seseorang jika orang itu tidak memiliki pemahaman firman yang cukup. Ya. Jadi ini kondisi yang kontradiksi. Ya, tapi yang pertama tadi saya katakan, kalau dia memiliki pemahaman firman, dia mengatakan bahwa aku dihiburkan, aku ditegur, aku dikuatkan. Karena di dalam hatinya dia memiliki pemahaman firman. Ya. Sehingga ketika peristiwa-peristiwa itu menimpa di dalam hidup mereka, mereka seperti diingatkan, Roh Kudus mengingatkan. Ya, bukankah Alkitab mengatakan hal seperti ini? Nah, kita jadi dihibur. Ya, bukankah Alkitab mengatakan hal seperti ini, kita jadi dikuatkan. Nah, maka di sini saya katakan, ya, bagaimana jika mereka itu, orang percaya itu tidak memiliki pemahaman firman yang cukup, bejana hatinya kosong, nyaris tidak ada firman yang mengisi. Nah, ini yang menyedihkan, ya. Nah, orang-orang seperti ini ketika mereka menghadapi masalah dalam hidupnya, maka bisa dipastikan setiap tindakan, perbuatan, atau keputusan yang diambilnya itu akan membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Ya, ini perbedaan nyata akan nampak ketika seseorang itu mengalami masalah dalam hidupnya. Sama-sama mengalami masalah dalam hidupnya, yang satu dia memiliki pemahaman firman yang cukup, yang nyaris lengkap, yang satunya dia hampir tidak memiliki pemahaman firman. Ya, artinya apa? Bejana jiwanya kosong, tidak diisi oleh kebenaran-kebenaran firman itu. Nah, maka pasti respon yang satu orang ini dengan yang ini pasti akan berbeda. Ya. Kalau orang yang memiliki pemahaman firman yang cukup, ketika masalah hidup itu menerpa dalam dirinya, ya, dia bisa mengatakan bahwa semua peristiwa itu terjadi karena seizin Tuhan, dan di balik peristiwa itu saya mendapatkan berkat abadi. Nah, itu dia bisa mengatakan hal itu. Ya, jadi melewati peristiwa-peristiwa hidup yang dia alami, ya, yang dia jalani, dia bisa mengatakan bahwa di balik peristiwa hidup ini saya menerima berkat abadi. Karena saya tahu bahwa Tuhan menyapa, Tuhan melawat saya lewat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan saya itu. Ya, itu bagi orang yang memahami firman. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki pemahaman yang firman, ketika masalah hidup itu hadir, wah, dia seperti frustasi, dia seperti menyalahkan orang lain, ya, dia mencari kambing hitam. Ya, jadi dia tidak menangkap bahwa di balik peristiwa itu ada berkat yang disisipkan oleh Tuhan. Dia tidak menangkap. Yang ada adalah sungut-sungut, marah, dan akhirnya mengambil keputusan yang salah. Ya. Pasti keputusannya akan salah. Dan inilah yang dikatakan bahwa mereka seperti orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Ya, karena dia tidak digait, tidak dituntun oleh firman, tidak dibawa, ya, tidak mampu menyelesaikan persoalan itu melalui firman-firman yang dia pahami. Tidak. Karena memang dia nol pemahaman firman. Nah, ini yang menyedihkan. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak heran kita menemukan banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalah hidupnya. Ya, perhatikan, kita sering menemukan orang-orang yang mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalah hidupnya.
Apakah itu masalah rumah tangganya, masalah pribadinya, masalah pekerjaannya, masalah pasangan hidupnya, ya, masalah anak-anaknya. Orang-orang sering mengambil jalan pintas hanya untuk supaya dia bisa melupakan masalah itu. Ya, padahal itu sifatnya hanya semu. Masalah itu tetap ada. Misalnya dia lari untuk apa? Mabuk-mabukan. Nanti ada yang lebih parah lagi, untuk menghilangkan stres masalah beban hidup dia pakai obat-obat terlarang. Ya, dia terjun dalam pergaulan bebas. Ya, dia bisa masuk dalam komunitas yang benar-benar fasik. Komunitas yang tidak takut, komunitas yang tidak takut akan Tuhan. Ya, yang segala apa yang dia kerjakan, yang dia perbuat itu semuanya menyakitkan hati Tuhan. Nah, ini yang menyedihkan. Dan seringkali kita melihat orang-orang seperti itu. Ya, mereka melarikan diri dari masalah dengan mengambil jalan yang salah. Dia menganggap bahwa dengan cara begitu dia akan bisa menghilangkan masalah. Padahal justru dengan cara itu dia apa? Membuat masalah baru dengan hidupnya. Seperti dia menggali kolam bocor itu. Ya, bukan malah ibarat kolam yang bocor, bukannya ditambal, malah dia menggali lubang di banyak tempat yang akhirnya ya sudah, kehidupannya hancur. Ya, belum lagi kalau berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya, kalau dia terlibat dalam pergaulan yang bebas, udah makin hancur. Dunia itu suram. Nah, kalau keadaan ini sudah terjadi, dia akan menyeret banyak orang untuk ikut menanggung kesalahannya. Nah, kalau itu dilakukan oleh anak-anak orang percaya yang usia 20, 30, ya, yang udah sarjana, ya, tapi pemahaman firman-Nya sama sekali tidak ada, problem ini akan menyeret orang tuanya, ya, untuk terlibat dalam masalah yang pelik ini. Apalagi kalau dia sudah berumah tangga, sudah punya anak, makin banyak orang yang diseret, dibawa dalam keadaan yang tidak nyaman. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, yang selalu saya ingatkan, para orang tua tidak boleh merasa capek, bosan, lelah mengingatkan anak-anaknya, cucu menantunya untuk diingatkan. Karena kalau mereka ternyata bermasalah di kemudian hari, orang tua ini akan dibikin repot. Ya, bahkan dia bisa ikut menderita karena kesalahan anaknya. Ini yang tidak boleh terjadi. Maka kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 19 ayat 8, ya, Mazmur 19 ayat 8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, nah, kebenaran ini hanya bisa diucapkan, hanya bisa diperkatakan oleh orang-orang yang memang dia sudah menggumuli kebenaran firman Tuhan, ya, yang dia memang sudah bergumul dengan Tuhan, ya, dia sudah membiasakan diri membaca Alkitab, dia mendengar banyak khotbah, dia banyak duduk di kaki Tuhan. Jadi dia baru meyakini bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ya, inilah orang-orang percaya yang dia mengalami masalah dalam hidupnya, tetapi mereka sudah memiliki bekal kebenaran firman Tuhan yang memadai. Ya, jadi dia tidak salah mengambil jalan, tidak salah mengambil keputusan, tidak salah dalam bertindak. Ya, dia tahu dia harus berbuat apa. Ya, kan sekalipun kita rajin ke gereja, setia dalam pelayanan, itu kan bukan jaminan bahwa masalah hidup itu akan jauh dari kita, tidak jaminan. Ya, Ayub kurang saleh apa? Ya, diizinkan nggak menghadapi masalah itu. Ya, orang-orang saleh perjanjian lama itu hampir mereka dipertemukan dengan masalah seperti itu. Tetapi mereka tegar karena dia memiliki Taurat di dalam bejana hatinya. Nah, ini makanya dia bisa mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Ya, sempurna artinya apa? Tidak ada filosofi dunia ini yang akan bisa disejajarkan dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan, tidak ada.
Ya, maka dikatakan sempurna. Sebaik apapun filosofi dunia itu, belum tentu dia akan memberikan penyelesaian yang terbaik bagi problem orang percaya. Ya, karena problem orang percaya itu harus menemukan solusi, ya. Solusinya harus ditemukan yang akhirnya membawa orang itu menjadi takut akan Tuhan. Ya. Menjadi orang itu menjadi bertobat. Ya, bukan berarti dengan kekuatan keuangan, ya misalnya dia terlibat masalah terus dengan sejumlah uang besar dia selesai dengan pihak keamanan, akhirnya nggak ditahan, ya karena berani, pokoknya dengan caranya dia akhirnya nggak ditahan. Tapi itu kan penyelesaian sementara, bukan penyelesaian permanen. Karena apa? Karakter si anak itu belum dirubah, ya karakter anak itu belum dirubah. Suatu saat dia akan mengulangi lagi perbuatan yang buruk itu, dan orang tua itu atau anak itu harus berurusan dengan pihak yang berwajib lagi, ya. Tapi kalau penyelesaian itu landasannya adalah kebenaran firman Tuhan, ya mungkin orang itu mungkin tetap ditahan, tetapi di balik itu semua dia menyadari, dia diingatkan Tuhan, yang akhirnya dia bertobat, yang akhirnya apa? Dia tidak mengulangi lagi. Ya, karena penyelesaiannya lewat cara Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Sempurna kalau dibandingkan dengan filosofi dunia. Sehebat apapun, sebaik apapun itu diucapkan oleh seorang yang terhormat, selama itu masih filosofi dunia, tidak mungkin bisa lebih berkualitas, sempurna seperti Taurat Tuhan, seperti kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Ya, maka di sini kenapa peran orang tua untuk memahami firman itu penting. Orang tua harus memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap atau nyaris lengkap, supaya ketika mereka menghadapi anak-anaknya bermasalah, dia bisa memberikan wejangan, ya, dia bisa memberikan masukan yang benar. Tapi kalau orang tuanya tidak memiliki pemahaman firman yang lengkap, begitu anaknya menghadapi masalah, yang dihubungin orang-orang yang punya uang, yang punya kekuasaan, yang punya pengaruh, bukan datang kepada Tuhan. Nah, ini yang salah, ya. Ingatnya Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, Jadi sekalipun dia menghadapi masalah, tetap jiwanya tetap ada ketenangan, ya. Ketakutan itu tidak membayangi hidupnya, kecemasan itu jauh dari hidupnya. Dia tetap tenang, segar jiwa. Sekalipun dia menghadapi masalah, misalnya menghadapi badai PHK, dia di PHK, ya, sementara di PHK anaknya masuk rumah sakit, ya, sementara di PHK anaknya cari sekolah, harus keluar uang banyak, dia tetap tenang, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, ini yang membedakan, ya, peraturan Tuhan itu teguh, ketentuan Tuhan itu teguh. Jangan kita berusaha untuk menawar atau melanggar, jangan, itu udah teguh, ya. Kalau misalnya Tuhan katakan harus ada jam-jam doa bagi orang percaya, ya sudah, kita membangun misbah doa. Harus menyiapkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Ya, kita harus melatih diri kita bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita belajar mengampuni. Itu kan peraturan, ketetapan Tuhan yang tidak boleh kita langgar. Ya, bagaimana kita menjaga lidah kita untuk tidak ngomong sembarangan, ya, supaya tidak menimbulkan masalah besar dalam hidup kita. Ya, itu yang harus kita pahami. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, jadi sekalipun dia bukan orang yang punya jabatan, punya kedudukan, dia tidak punya pengalaman, tetapi karena dia orang percaya, dia dikatakan apa? Ya, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan pimpin orang-orang seperti ini, diberikan hikmat sehingga keputusannya tidak akan salah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, maka saya tidak jemu-jemu mengatakan, ya, perkaya kebenaran-kebenaran firman yang mengisi bejana kita. Ya. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, ini tidak perlu diragukan. Titah Tuhan itu tepat, kebenaran Tuhan itu tepat,
perintah-perintah Tuhan itu tepat. Ya. Artinya apa? Dia pasti akan memimpin kita, memimpin Bapak Ibu Saudara dan saya berjalan dalam rel yang benar. Ya, tidak ngambang. Ya, menyukakan hati. Ya, dan kalau itu kita latih, sekalipun perintah Tuhan itu berat, tapi kalau kita latih, kita biasakan, akhirnya nggak berat. Yang selalu saya katakan, kita belajar mengampuni, belajar melupakan kesalahan orang lain, ya, melupakan kesalahan orang lain, ya, belajar kita untuk menerima kekurangan orang lain. Itu sulit Bapak Ibu Saudara. Ini harus dibiasakan. Ya, bagaimana kita belajar untuk ambil bagian, untuk membantu penderitaan orang lain, meringankan penderitaan orang lain. Yang Alkitab dibahasakan dalam Alkitab itu apa? Memikul salib. Ya, itu dibiasakan. Ya, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Ya, mata bercahaya artinya apa? Kita seperti orang yang tidak pernah mengeluh. Jadi seperti orang lihat kita tuh seperti selalu sukacita. Ya, padahal mungkin kita juga lagi bukek, kita juga lagi banyak masalah. Ya, tetapi orang lain melihat kita tuh mata kita bercahaya. Tidak ada rasa ketakutan menghadapi kesulitan hidup. Ya, tidak ada kegentaran menghadapi masa depan. Ya, sementara orang lain, wah, sibuk ini, kita tetap tenang. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kebenaran-kebenaran firman yang kita dengar itu akan menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang akan terus yang memimpin kita untuk kita tidak berjalan keluar dari rel. Ya. Orang itu teruji. Ya, teruji ketaatannya, kesetiaannya ketika dia menghadapi problem yang berat. Kalau dia masih tidak punya problem, tidak kelihatan. Tidak kelihatan kalau dia itu orang taat, tidak kelihatan kalau dia itu orang yang jujur, ya. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan kalau dia itu orang sabar, orang bijak, belum. Tapi ketika masalah hidup itu menerpa, diizinkan Tuhan untuk hadir dalam hidupnya, nah di situ baru orang kelihatan. Ya, emosinya akan nampak, nanti mulutnya akan, ya, ngomel-ngomelnya akan nampak, mengeluhnya akan nampak. Baru, ya, setelah semua masalah hidupnya itu diizinkan Tuhan, baru kelihatan. Istri yang dulu sabar sekarang jadi galak, ya, jutek. Karena apa? Ya, mungkin karena suaminya sudah pensiun, suaminya sudah tidak menghasilkan uang yang cukup. Bisa berubah, ya, bisa berubah. Ya, maka hati-hati. Ya, anak juga begitu. Dulu menghormati orang tuanya, ya, sekarang setelah orang tuanya udah pensiun, udah enggak, itu udah perlakuannya sudah tidak seperti dulu. Di sini baru kelihatan kualitasnya. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak boleh terpengaruh oleh hal itu. Ya, kita harus tetap memperlakukan orang-orang yang pantas kita hormati, apapun keadaan mereka. Ya, itu yang ujian yang paling berat di situ. Ya, kalau misalnya punya suami yang kaya, ya, yang dicukupi, punya orang tua yang kaya, anak-anak muda, wah, jadi anak manis semua. Jadi anak manis. Coba nanti diizinkan Tuhan, bapaknya pensiun atau usahanya bangkrut, pemasukannya udah merosot drastis, masih menghormati enggak? Si istri dan anak-anak dan mertua dan saudara-saudara masih menghormati enggak? Nah, itu ujiannya di situ. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memberi kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berjalan dalam rel yang benar. Ya, perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Ya, mari kita terus berjalan, hati kita diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami akan kehadirat-Mu, Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan kesungguhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.